Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer, bagaimana cara membuat lukisan dengan teknik underpainting yang diteruskan dengan teknik glassing. Malam ini kita akan mempelajarinya dan teman-teman bisa mempraktekkan di kuliah seni lukis elementer. Baik, kita sapa dulu, kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer Channel yang ada di kuliah seni lukis Advanced maupun di kuliah seni lukis elementer. Yaitu ada Mbak Nia Nurmawati, juga ada Mas Edi Santoso, Mas Badruzaman, Mas Ahmad Fauzi, Mbak Ekhwana, Mas Deko Srita, dan Mas Jongput. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita langsung menuju ke materi, yaitu tentang underpainting dan glassing. Ini adalah teknik seni lukis yang sudah sangat tua, banyak dipraktekkan oleh seniman-seniman Renaissance. Jadi seniman Renaissance itu kalau membuat lukisan ya dia melalui tahap underpainting lalu glazing penyelesaiannya dengan teknik glassing apa itulah kita akan melihat. Yang diperlukan untuk teknik ini adalah materialnya cat minyak cat minyak. Jadi kita nyaris tidak bisa memakai material lain ini untuk teknik underpainting dan glassing dalam satu paket ya. Kalau mungkin cat akrilik ya agak susah ya, meskipun kita bisa memakai underpaintingnya lalu pakai yang agak-agak transparan gitu ya untuk glassingnya. Cat akrilik kan ada ya, tetapi tidak akan memberikan hasil yang sesempurna cat minyak dalam hal tekniknya, dalam hal teknik ini. Apalagi dengan cat poster jelas nggak mungkin ya, karena akan terangkat. Juga dengan cat air tidak bisa, apalagi material kering ya. Ini adalah material khas cat minyak yang itu adalah teknik klasik ya, teknik yang sudah sangat tua yang dipraktekkan oleh seniman-seniman pada masa Renaissance. Renaissance itu sekitar tahun 1500-an. Oke, baik rekan-rekannya, kita lihat ya beberapa contohnya. Jadi tahap pertama adalah tahap membuat underpainting ya, under bawah painting lukisan ya, di bawah lukisan. Jadi ada lapisan bawahnya. Nah, underpainting ini dibuat hanya monokrom ya, jarang yang hitam putih seperti ini ya. Ini aja tidak benar-benar hitam putih, masih ada unsur lainnya ya, warna abu-abunya. Kebanyakan underpainting itu memakai warnanya coklat ya, kecoklat-coklatan. Meskipun ada juga yang memakai warna kebiru-biruan. Yang memakai warna abu-abu seperti ini juga jarang ya. Nah, tahap pertama adalah tahap membuat lapisan atau landasan atau underpaintingnya itu ya, dengan cara membuat warna monokromatik. Jadi dia hanya memainkan satu warna gelap dan satu warna putih ya. Warna gelapnya bisa dia kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan, kemerah-merahan gitu. Jadi konsentrasinya di dalam underpainting itu hanyalah membuat volume, hanyalah membuat gelap terang, hanyalah membuat value, hanyalah membuat tone ya. Jadi membuat gelap terangnya saja. Dia tidak memikirkan warnanya seperti apa. Jadi konsentrasinya sebenarnya untuk teknik ini lebih enak ya. Jadi tidak pertama langsung membuat konsentrasi warna dengan gelap terang gitu enggak, tetapi pertama adalah hitam putih dulu atau monokrom dulu. Nah, baru setelah itu di atasnya ini diberi warna secara transparan. Jadi warnanya transparan. Warnanya bisa transparannya itu bisa karena tipis-tipis atau karena cat minyaknya itu memang warnanya
yang transparan. Jadi cat minyak itu maupun cat akrilik itu kan karakternya berbeda-beda ya. Kalau teman-teman melihat cat itu di kemasannya itu ada ini ya, kalian cat minyak ya. Saya carikan contohnya. Alhamdulillah ini Mas Edi Santoso sudah di kelas. Selamat malam Pak Denny, Pak dosen dan kawan-kawan. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman Mas Jongput ya. Terima kasih banyak. Saya coba carikan yang cat minyak dengan kodenya ya. Ini sudah. Nah, ini sih. Ini ya teman-teman ya. Jadi yang dipakai untuk underpainting dan glassing ini adalah cat minyak. Nah, setiap cat itu kan memiliki transparansi sendiri-sendiri ya. Misalnya ini kan. Nah, di dalam tubuh itu kan ada kodenya ya, kotak gitu ya. Kotak itu kalau kotak di blok hitam berarti dia sangat plakat ya, sangat opik, sangat menutup. Kalau separuh gini ya agak transparan. Kalau hanya garis berarti dia transparan. Nah, di dalam membuat glassing ini, ini agak aneh. Oke. Di dalam membuat glassing ini, seniman memakai cat yang transparan atau dibuat tipis-tipis atau kalau memang tidak bisa transparan kan setiap warna kan berbeda karakternya. Itu ditambah dengan medium ya, ditambah dengan medium cat minyak kan ada mediumnya. Nah, itu silahkan ditambahkan dengan medium. Nah, dibuat glassingnya ya, glassing diberi gelas ya, dilapisi dengan lapisan kaca gelas ya, lapisan kaca, lapisan kaca sebagaimana kaca ya, transparan maksudnya. Nah, itu bisa memakai lapisan berkali-kali ya, tidak hanya satu kali, tidak hanya satu lapis. Nah, dengan teknik underpainting dan glassing seperti ini, teman-teman, maka lukisannya itu akan lebih menyatu. Warnanya, apalagi untuk ini teknik ini memang dikembangkan oleh seniman Renaissance yang memakai bentuk-bentuk realistik ya. Maka ini sangat cocok untuk lukisan-lukisan yang realistik ya. Misalnya Mas Edi kan juga memakai pendekatan realistik ya. Itu bisa dipakai, dipakai untuk apalagi Mas Edi kan pakai cat minyak kan pas ini ya. Mas Edi pakai cat minyak, Mas Tongput pakai akriliknya. Mas Edi pendekatannya realistik pakai cat minyak. Nah, memakai teknik ini dia akan warnanya lebih harmoni. Warnanya akan lebih menyatu karena secara keseluruhan dia sudah dibuat dulu di dengan satu nada yang sama ya, monokrom gitu. Terus warna yang di atasnya hanyalah warna-warna yang transparan, warna-warna yang tipis-tipis sehingga warna dasarnya itu tetap akan karakternya tampak. Nah, nanti hijaunya itu juga kalau misalnya backgroundnya coklat ya, hijaunya juga kecoklat-coklatan, warna-warna birunya juga kecoklat-coklatan gitu ya. Kalau memakainya kurang transparan ya, jadi percuma sih. Ini underpaintingnya warna coklatnya ini kan ditutup dengan biru yang kurang transparan ya. Nah, kita akan melihat ini karyanya Craig Morris ya, yang ini James Sulkowski. Nah, sekarang kita akan melihat karyanya ini ya, Annie Stack Gerard. Nah, kita akan melihat ini Gerard ini mencoba mendokumentasikan proses pembuatan underpaintingnya. Nah, pertama dia Gerard memakai warna ini ya, memakai warna coklat raw amber dan putihnya adalah titanium white. Raw amber dan titanium white. Nah, cuma pakai ini untuk underpaintingnya. Nah, pertama yang dia lakukan, dia tidak langsung seperti melukis realistik yang satu persatu langsung
gelap terang putih dicampur raw amber gitu, tidak ya. Tetapi seluruh kanvasnya dilapisi dulu dengan raw amber. Kanvasnya ini semuanya dilapisi dengan ketebalan yang tidak sama ya, kira-kira disesuaikan dengan keinginan terakhirnya nanti. Jadi diblok dulu dengan raw amber. Lalu setelah itu barulah dia memadukan raw amber dengan warna titanium white tadi. Nah, mulailah ini dibentuk ya, volumenya dibentuk bahkan ya. Kalau kita lihat ini kan sampai dia kalau kita sih melihat seperti ini sudah detail ya. Meskipun nanti tahap terakhir dia akan membuat lebih detail lagi. Intinya adalah di dalam underpainting ini volumenya itu sudah terasa ya. Dia plastisitasnya gitu ya, lekukannya itu memang sudah terasa. Nah, barulah nanti ya setelah ini setelah semuanya ya, setelah antara raw amber dan titanium white di diaplikasikan ke seluruh bidang gitu ya. Misalnya ini ya pada figur-figurnya ini itu sudah dibuat sesuai dengan volume yang dikehendaki ya, termasuk untuk background-backgroundnya. Nah, barulah setelah dia selesai membuat tahap underpainting, dia memakai tahap glassing ya. Nah, mulailah di tahap glassing ini dia gunakan warna-warna. Nah, warnanya yang dia pakai ya, kalau ini bebas sih, tergantung lukisannya ya. Dia memakai Italian brown, Indian yellow, nickel titanium yellow dan sebagainya ya, yang bisa dilihat di sini ya. Dia warnanya dari coklat, kuning, hijau, biru, ya, grey gitu ya. Dia memakai berapa ini? 7 tube warna ya. Dan hijaunya pun misalnya ada tiga jenis hijau, coklat dan kuningnya ada 2 jenis, ada coklatnya ada 2 jenis gitu ya. Ini tergantung yang dia inginkan. Nah, barulah di atas underpainting tadi ya, dia menggoreskan kanvas kuasnya ya, catnya dengan teknik yang cenderung halus ya. Berarti dia dengan menggunakan tekanan-tekanan ya. Kadang beberapa tempat dengan goresan yang memutar agar tidak terasa brushstroke-nya ya. Kan seniman kan macam-macam ya. Kalau saya memang cenderung suka yang menampakkan brushstroke ya, goresan-goresannya tampak. Jadi pelukis-pelukis realistik bahkan tidak mau itu tampak ada bekas goresan. Nah, ini biasanya dia dengan cara ditekan dan agak diputar. Dan sekaligus ini untuk membuat agar terasa transparannya. Nah, dengan cara seperti itu maka semuanya akan terikat ya, terikat dengan warna coklat yang dia gunakan. Nah, ini setelah dia aplikasikan ya di keseluruhan dan kita akan melihat ya secara keseluruhan tetap nuansa kecoklatannya ini terasa ya. Nah, kalau kita lihat eh, stepnya atau langkah-langkahnya itu paling tidak bisa dibagi, kalau kasarnya kan dibagi dua ya, ini glassing, ini underpainting, yang dua ini glassing gitu ya. Tetapi kalau kita mau lebih detailkan lagi ya, ini underpainting sampai selesai, terus glassing ya, tahap glassing pertama, barulah tahap detail ya, pembelian detail-detail gitu ya, termasuk misalnya pada bagian pertemuan antara background dengan objek. Nah, dia bisa dibuat lebih lunak lagi sehingga mencapai apa yang disebut sfumato ya, sfumato, peremangan antara objek satu dengan objek yang lain itu kan kita pernah mempelajari. Nah, sehingga secara keseluruhan lukisannya menjadi seperti ini ya. Kita melihat ini ada kesan harmoni yang luar biasa ya warnanya, karena di bawahnya ini ada jenis warna yang sama ya, tadi warna kecoklatan tadi, dan juga
memiliki plastisitas atau volume yang kena. Karena apa ya? Karena sejak underpainting sudah dibuat secara detail. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, itu tugas yang bisa teman-teman buat ya. Sekarang kita bikin tugasnya ya. Bentar, kita copy dulu agar bisa ya. Baik, ini berarti kita buat tugas terakhir kan 46 ya. Kita buat tugas 47 ya. Tugas 47. Teknik underpainting dan glazing ya. Buatlah lukisan dengan teknik underpainting dan glazing ya. Objeknya terserah teman-teman ya, objeknya bebas. Lalu materialnya cat minyak ya, harus cat minyak ini di kanvas. Ukuran minimal 60 kali 80 cm. Lalu keterangan ya, keterangan adalah ini. Oke. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, ini tugas di kuliah seni lukis elementer. Monggo teman-teman boleh mempraktekannya ya, terutama kalau yang teman-teman suka menggunakan cat minyak. Ini adalah teknik standar ya, teknik klasik ya, teknik yang sejak lama digunakan oleh para seniman Renaissance. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti kuliah malam ini. Kita cek dulu nih. Mbak Evana mengirimkan di placement ya. Berarti kita bahas pas Senin besok nih Mbak Evana ya. Sudah diterima ya yang seni lukis placement ya. Baik rekan-rekan Painting Explorer, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Saya tunggu tugasnya terutama untuk underpainting dan glazing. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership.